Bismillahirrahmanirrahim. Bertambat sekoci di bahu muara, riak gelombang rapat menepi. Semangat ngaji selalu membara, rasa penasaran pun dapat terobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan para hadirin kajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Sampailah kita di acara inti, yaitu penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Syukur Alhamdulillah, kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan juga mancanegara, dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, Allah kumpulkan dalam kajian Al-Quran Ba'da Subuh untuk mentadaburi Al-Quran. Pagi ini, penguraian dan pembahasan ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani akan dibawakan oleh Ibu Rita dari, mohon maaf, ya, pagi ini akan dibahas surat Al-Ma'idah ayat 70 oleh Buya Rizal Al-Hasani dengan pendamping pagi ini oleh Ibu Rita dari kelas M2. Kepada Buya, kita sapa dulu. Apa kabar Buya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus Buya. Amin, amin Kita ya juga Allah. sapa Ibu Rita. Apa kabar Ibu Rita? Alhamdulillah Pak Mutamer. Ya, sudah siap ya Ibu Rita? Insya Allah. Baik, kepada Buya Rizal, kami persilahkan Buya. Syukran Pak Mutamer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang bahagia ini, pagi hari yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Terutama Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah pun memberikan kepada kita nikmat beriman. Kemudian dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mudah bagi kita meninggalkan larangan-larangan. Pagi ini juga Allah berikan kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semua bernilai ibadah. Dan pagi ini Allah berikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya, sekaligus mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dan yang sangat istimewa pagi ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Semoga nikmat ini langgeng di hati kita dan kita bawa menghadap Allah nanti apabila kita telah dipanggilnya. Jadi nikmat dan ini adalah orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang yang Allah berikan, hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita termasuk di dalam. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seorang manusia agungnya Allah utus ke bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nantinya, termasuk kita dalamnya. Dan kita berharap kelak nanti dia berisab, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Hujah kita apa? Apa yang menjadi andalan kita, yaitu kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang dicintainya. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bahas surat Al-Maidah ayat 70. Saya bersama Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Rita di mana posisi ini? Di Padang, Buya. Tepatnya di Sawahan. Sawan berapa? Sawan 1. Sawahan Timur namanya dulu, Buya. Sekarang Sawahan Timur sudah ganti nama jadi Sawahan, jadi kelurahan. Jadi tempat kami Sawahan saja namanya sekarang. Dekat PLN itu ya? Iya, Buya. Dekat ada depan PLN. Oh, ada lorong itu ya? Uh-uh. Alhamdulillah. Ibu Rita, aktivitas hari ini sekarang sebagai apa? Mengajar, guru TK. Di mana? Di TK Amalia Syukra Jati. Oh, di Jati. Oke. Siapa yang ngajak ke Al-Sani? Uni Cici, Bu ya. Oh, Uni Cici. Ada hubungan familia dengan Uni Cici? Enggak. Enggak ada, Bu ya. Kebetulan Mama kan udah umur, jadi harus ditemani pergi ngaji. Jadi di tempat ngaji di Istiqamah itulah kita ketemu sama Uni Cici. Oh, Masjid Istiqomah ya? Di Masjid Istiqamah. Alhamdulillah. Saya sering sekolah di situ dulu. Oke. Istiqamah, Baik. ya. Sudah siap ya surat Al-Maidah ayat 70 ya, Bu Rita? Iya, Bu ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Rita sepenuhnya. Silakan Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga kita bertemu kembali di Zoom Al-Hasani pagi ini yang insya Allah akan memberi keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat beriring salam kita kirimkan kepada panutan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pendidikan seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Buya Rizal Al-Hasani selaku guru dan pendiri Akademi Al-Hasani. Semoga Buya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Buya juga selalu membersamai kita dalam mengurai dan mentadabbur Al-Qur'an. Seterusnya guru-guru dan para ustadz yang sudah membimbing saya, serta ibu-ibu yang sudah menemani saya selama saya belajar, selama saya mempelajari ilmu di Al-Hasani ini. Seterusnya, suami saya yang selalu mendukung dan mensupport kegiatan positif saya, walaupun kadang akhir-akhir ini sering terlelaikan karena kegiatan yang bersamaan agak menyita waktu dan pikiran. Seterusnya kepada orang tua saya, mama tercinta yang selalu mendoakan saya dan mengawali semua kegiatan positif saya ini yang benar-benar orang tua saya, mama saya lah yang membuka pintu dan saya menemukan pintu-pintu Al-Hasani ini dan membukakan pintu Masjid Istiqamah dan mama saya akhirnya menemukan saya dengan Uni Cici dan sekolah saya yang saya masuki sekarang. Seterusnya pada kakak saya Rosaria
yang telah bersedia meminjamkan saya laptopnya hingga saya bisa memakainya walaupun usianya sudah lama sekali. Seterusnya kepada Bapak Muharman, Pak Master, Bapak Fauzi, dan Bapak Arfah yang selalu on dan tidak ada off-nya untuk saya, yang tidak ada capek-capeknya, dan semoga para ustadz dan guru selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu di jalan kebaikan dan bertemu secara nyata di jannahnya Allah nanti. Selanjutnya, Ibu Hajah Siti Hajir Sami Ibrahim, selaku Ibu Yayasan sekolah saya TK Amalia Sukra, yang juga selalu memberi respon positif dan mendukung kegiatan saya. Kadang hari Jumat pun saya tidak masuk ke sekolah karena pergi ke Masjid Istiqamah, namun beliau tetap mensupport saya atas kegiatan saya yang baik ini. Seterusnya, almarhum orang tua saya, papa saya, mudah-mudahan diberi tempat terbaik. Dan saya yakin Allah istimewakan karena papa yang menurunkan sikap yang baik kepada kita dan kepada anak-anaknya. Sedikit saya bercerita, Bu ya. Setelah saya masuk ke Al-Ahsani, saya hanya masuk kelas 2 kali pertemuan. 2 kali bikin tugas, terus setelah itu saya sakit demam lama, sakit sedikit lama berlanjut ke batuk yang hampir 2 bulan, lalu berpengaruh ke telinga saya yang sebelah kanan, seperti tidak bisa mendengar hampir 2 minggu lebih, dan itu menjelang puasa. Dan ternyata semua dipengaruhi oleh batuk yang saya derita selama itu. Akhirnya saya pergi ikut diajak nih Cici untuk berhalal bihalal, dan gara-gara nih Cici juga lah akhirnya saya mendapatkan surat Al-Maidah ayat 70 ini, dan bertemu kembali sama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua yang akhirnya memberi semangat kepada saya, memberi support kepada saya, yang akhirnya saya benar-benar masuk lagi kepada Al-Hasani yang dulunya sudah ingin keluar. Kepada Buya, saya meminta maaf jika nantinya saya ada salah dalam berkata, membaca, dan memenggal serta mengurai ayat. Saya mohon bimbingan Buya jika hal kecil pun tak dapat saya tuntaskan nantinya. Terus terang, kepala saya ini sudah hampir meledak waktu akhir-akhir ini. Baiklah, kita mulai mengurai surat Al-Maidah ayat 70 bagian pertama. Sebelumnya saya akan bacakan dulu uraiannya. Surat Al-Maidah ayat 70, uraian gramatikal Al-Maidah metode Al-Hasani, surat Al-Maidah ayat 70. Selanjutnya saya akan bacakan suratnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Surat Al-Maidah ayat 70 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 9. Bagian kedua, penggalan 10 sampai 23. Penggalan surat Al-Maidah ayat 70. Penggalan pertama, la
Penggalan kedua, qad. Penggalan ketiga, akhadna. Penggalan keempat, misaqo bani Israila. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, arsalna. Penggalan ketujuh, ilaihi, ila. Penggalan kedelapan, him. Penggalan kesembilan, rusulan. Penggalan ke-10, kullama. Penggalan ke-11, ja'a. Penggalan ke-12, hum. Penggalan ke-13, rasulun. Penggalan ke-14, bi. Penggalan ke-15, ma. Penggalan ke-16, la. Penggalan ke-17, tahwa. Penggalan ke-18, anfusuhum. Penggalan ke-19, fariqan. Penggalan ke-20, kadzabu. Penggalan ke-21, wa. Penggalan ke-22, fariqan. Penggalan ke-23, yaqtuluna. Penggalan pada bagian pertama, la. Penggalan pertama, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan kedua, qad, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga, akhadna, bentuknya kata kerja lampau, cirinya na di akhir kata. Penggalan keempat, misaqo bani Israila. Belum selesai, Bu Rita. Baru bentuk, pelaku, kata pola arti belum. Penggalan ketiga, akhadna, bentuknya kata kerja lampau, cirinya na di akhir kata, pelakunya nahnu, akar kata akhoza, pola kata kerja fa'ala, artinya kami telah mengambil, sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan keempat, misaqo bani Israila. Bentuknya kata benda majmuk, ciri kata benda majmuk. Kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda ketiga semestinya kasrah, tetapi Israila kata yang tidak bisa dikasrahkan. Bagian pertama dari misaqo bani Israila adalah yang pertama, misaqo merupakan kata benda kata kerja objek aktif. Aslinya misaqo, ciri kata benda ada ma, ada mi di awal kata, ciri objek tunggal fathah tain, akar katanya wasiqo. Itu sesuai dengan kaidah 1.9 yang berbunyi, jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda, ma, mi, mu, maka dicari dengan sistem try and learn. Pola kata benda tunggal mif'alun, yang katanya miwsaqun menjadi misaqun. Artinya perjanjian sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 491. Kata yang kedua, bani, bentuknya kata benda kata kerja jamak, aslinya banina menjadi banina. Karena bermajemuk, na hilang menjadi bani.
Akar kata banaya dibaca bana. Pola fa'ala. Kata benda tunggal ibnaya menjadi ibnu. Pola kata benda tunggal if'alun. Pola kata benda jamak fa'ilina. Artinya anak-anak laki-laki sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 73. Kata yang ketiga, Israila. Merupakan kata benda nama. Artinya Israel sesuai Kamus Mahmud Yunus halaman 41. Arti secara keseluruhan adalah anak-anak laki-laki Bani Israel. Anak-anak laki-laki Israel. Penggalan yang kelima, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan yang keenam, arsalna, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ada na di akhir kata. Pelakunya nahnu, akar kata rasila, pola kata kerja af'ala, artinya kami telah mengutus. Sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 141. Penggalan yang ketujuh, ila, artinya kepada. Penggalan yang kedelapan, him, artinya bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan yang kesembilan, rusulan, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak, ciri kata benda tanwin, ciri objek jamak sesuai pola yang ada di kamus. Akar kata rasila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal rasulun, pola kata benda tunggal fa'ulun, pola kata benda jamak fu'ulun. Artinya para rasul sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 141. Arti surat Al-Maidah ayat 70 bagian pertama. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari anak-anak laki-laki Israel dan kami telah mengutus kepada mereka para rasul. Penggalan yang ke-10. Kullama, bentuknya huruf bermakna, artinya tiap-tiap kali. Penggalan yang ke-11. Ja'a, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar kata jaya'a menjadi ja'a. Sesuai dengan kaidah 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sesuai dengan kaidah 1 huruf ya poin 2 dalam buku materi halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya dia telah datang sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 95. Penggalan yang ke-12, hum, artinya kata ganti. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan yang ke-13, rasulun. Bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Ciri kata benda tanwin. Ciri subjek tunggal dhammah tain. Rasulun merupakan subjek dari kata ja'a. Akar katanya rasila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal fa'ulun. Artinya rasul
sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 141. Penggalan yang ke-14, B, bentuknya huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan yang ke-15, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan yang ke-16, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan yang ke-17, tahwa, bentuknya kata kerja saat ini, sekarang dan akan datang. Cirinya ada ta di awal kata. Pelakunya hiya, akar kata hawiya, pola kata kerja fa'ala. Artinya dia sedang atau akan menginginkan. Sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 488. Penggalan yang ke-18, anfusuhum, bentuknya kata benda majmu'. Ciri kata benda majmu' yaitu kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Bagiannya yang pertama adalah anfusu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya anfusun, ciri kata benda tanwin, ciri subjek tunggal dhammah tain, yang seperti yang ada di kamus. Karena bermajmu menjadi anfusu. Akar kata nafisa. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'ulun. Artinya adalah diri-diri. Sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 461, 462. Bagian yang keduanya, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti dari kata anfusuhum adalah diri-diri mereka. Anfusuhum merupakan subjek dari Penggalan yang ke-19. Fariqan, bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Cirinya, ciri kata benda tanwin, ciri pelaku aktif sesuai pola, ciri objek tunggal fathah tain, akar kata fariqo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya segolongan. Sesuai dengan Kamus Munawir halaman 1051. Penggalan yang ke-20. Kadzabu, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ada waw sukun alif di akhir kata. Pelaku hum, akar kata kadzaba, pola kata kerja fa'ala. Artinya mereka telah mendustakan sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 370. Penggalan yang ke-21, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan yang ke-22, fariqon, bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal, ciri kata benda tanwin, ciri pelaku aktif sesuai pola, ciri objek tunggal fathah tain,
akar kata fariqo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Penggalan yang ke-23, yaqtuluna. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya ada ya di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Pelakunya hum, akar kata qatala, pola kata kerja fa'ala. Artinya mereka sedang atau akan membunuh sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 331. Arti surat Al-Maidah ayat 70 bagian kedua. Setiap kali Rasul datang kepada mereka dengan apa yang diri-diri mereka tidak menginginkan, segolongan mereka dustakan dan segolongan mereka bunuh. Arti secara keseluruhan surat Al-Maidah ayat 70 adalah sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengutus kepada mereka para rasul. Setiap kali rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, sebagian mereka dustakan, dan sebagian lagi mereka bunuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Rita? Setelah baru pertama, mengurai, ya Bu ya, setelah mengurai alhamdulillah udah ada plong 75% Bu ya. Ya alhamdulillah ya. Dia ada beberapa salah sebut padahal tulisannya udah benar. Iya, Nggak apa-apa. iya itulah Bu ya. Nggak apa-apa. Ini baru Grogi. pertama ya. Selamanya pernah. Selama belum. ini belum pernah. Belum pernah sama sekali Bu ya. Mengurai-ngurai ayat itu belum pernah. Jadi Belum membaca pernah. selama ini membaca aja ya. Mm-mm. Ini pengalaman pertama ya. Iya betul Bu ya. Ada pengalaman pertama dan seterusnya nanti ya. Insya Allah. Kita istiqomah Bu Rita ya. Amin Bu ya. Alhamdulillah. Syukran Bu Rita ya. Ya sama-sama Baik Bu ya. Bapak Ibu Terima semuanya, kasih. itu tadi yang sudah diuraikan oleh kita, sudah Maidah ayat 10, saya tambahkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad. Nah, laqad ini penekanan ini ya. Dua-duanya. Sungguh-sungguh. La sungguh, qad sungguh. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Sesungguhnya, akhasna, kami telah mengambil. Apa yang diambil oleh Allah? Misaqa Bani Israel. Perjanjian dengan Israel. Anak keturunan Bani Israel. Dan Nabi Isa dan seterusnya. Wa arsalna, dan kami telah mengutus ilahim kepada mereka rusulan, para rasul. Jadi yang benar rasul-rasul itu umumnya dari keturunan Bani Israel semua. Kullama ja'ahum rasulun, dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, datang kepada mereka, bima la tahwa anfusuhum, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, karena mungkin keinginan mereka ingin berbuat maksiat, antara rasul melarang sesuai dengan mereka, maka farikan kadzab, sebagian atau segolongan mereka dustakan. Kemudian wafarikan yaktuluna, ada sebagian lagi mereka bunuh. Jadi kalau nggak didustakan, nggak. Nah, jadilah itu ujian dari para rasul ya. Semoga kita selalu mengikuti rasul kita yang tertuang dalam Al-Quran ini. Apapun yang dalam Al-Quran kita amalkan semaksimum mungkin sebisa kita. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, uraian ayat Al-Maidah ayat 70 tadi yang sudah diberikan oleh Bu Rita dari Padang, atas ya, dan bisa istiqomah bersama Quran. Tentunya kami karena sedang belajar, ada kata-kata yang salah, salah ucap, yang tidak pas, untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf saya sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami kembalikan kepada moderator Pak Mutamil Ayib. Silakan dilanjutkan caranya Pak Mutamil. Baik,
Terima kasih Buya, ya terima kasih Bu Rita yang sudah menguraikan ayat dengan mumtaz. Boleh dibacain pantun ya Bu ya? Boleh. Beli amplop naik kereta, sekalian ambil tas untuk bawa tali. Good job Ibu Rita, sudah tampil mumtaz dan rapi jeli. Amin.